Halo semua, perkenalkan nama saya Rima Leukuna, jurusan Teknik Informatika tingkat 1 di Universitas Advent Indonesia. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tugas proyek kami tentang limit fungsi yang akan dijelaskan oleh teman saya Aksen Beno. Limit fungsi aljabar. Kita mulai dari soal yang pertama, yaitu limit fungsi 3x pangkat 2 dikurang 2x tambah 2 untuk x mendekati 3. Untuk menyelesaikan soal ini, caranya sangat mudah, yaitu kita hanya perlu untuk mensubstitusikan semua nilai x pada fungsi tersebut dengan 3. Jadi kita mulai 3 kali x diganti dengan 3 pangkat 2 kurang 2 dikali 3 kemudian ditambah dengan 2, kemudian kita hitung 3 pangkat 2 hasilnya adalah 9, sehingga kita peroleh 3 kali 9 kurang 2 dikali 3 adalah 6 ditambah 2 sama dengan 3 kali 9 sama dengan 27 kurang 6 dan ditambah 2, sehingga kita memperoleh hasil 27 kurang 6 adalah 21 ditambah 2 sama dengan 23. Jadi nilai limit fungsi 3x mendekati pangkat 2 kurang 2x ditambah 2 untuk x mendekati 3 sama dengan 25 x tambah 6 dibagi x pangkat 2 tambah 2 x kurang 8 untuk nilai x mendekati 2. Untuk soal nomor 1 tadi, telah kita bahas bagaimana cara menyelesaikan soal ini limit dengan cara langsung mensubstitusikan di dalam fungsi yang kita cari limitnya. Nah, sekarang kita coba untuk mensubstitusikan nilai x ke dalam fungsi tersebut. Kita coba misal 2 pangkat 2 akan menjadi 2 pangkat 2 kurang 5 kali 2 tambah 6 per 2 pangkat 2 tambah 2 kali 2 kurang 8. Nah, untuk pembilangnya 2 kali 2 adalah 4, jadi 4 kurang 10 tambah 6 per 4 tambah 4 kurang 8. 4 kurang 10 sama dengan negatif 6 tambah 0. 4 tambah 4 kurang 8 itu 0. Jadi kita lihat hasilnya 0 per 0 adalah tidak tentu, sehingga untuk limit fungsi ini kalau kita pakai cara langsung substitusi, mensubstitusikan x mendekati 2 ini ke dalam fungsi tersebut, hasilnya menjadi tidak tentu atau 0 per 0, dan kita harus menghindari hal tersebut. Berarti untuk soal ini kita tidak bisa langsung menggunakan prinsip substitusi, kita harus menggunakan strategi yang lain. Nah, strategi apa yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan soal limit tersebut? Kalau kita perhatikan fungsi dalam limit ini ada fungsi pembilang dan penyebutnya. Ini merupakan fungsi kuadrat. Nah, fungsi kuadrat ini dapat kita ubah ke dalam bentuk penjabaran pemfaktoran. Jadi kalau x kuadrat kurang 5x tambah 6 kita faktorkan. Kita sediakan x dan x di sini karena koefisien dari x kuadrat adalah 1. Kita bisa tulis langsung x dan x, dan ini juga cari bilangan berapa dikali dengan bilangan berapa yang hasilnya adalah 6, dan ketika bilangan tersebut kita jumlahkan, hasilnya harus sama dengan negatif 5. Sekali lagi kita mencari bilangan berapa dikali dengan bilangan berapa yang hasilnya adalah positif 6. Dan kalau kita jumlahkan hasilnya adalah min. Sekali lagi kita mencari bilangan berapa dikali dengan bilangan berapa yang hasilnya adalah positif 6. Dan kalau kita jumlahkan hasilnya adalah min 5.
Berarti bilangan yang memenuhi adalah negatif 3 dan negatif 2. Karena negatif 3 dikali negatif 2 adalah positif 6. Dan negatif 3 tambah negatif 2 adalah negatif 5. Jadi isi di sini negatif 3 dan negatif 2. Itu adalah pemfaktoran dari fungsi x kuadrat kurang 5x tambah 6. Kemudian untuk fungsi x kuadrat ditambah 2x kurang 8, kita mencari juga bilangan berapa yang dikali bilangan berapa yang hasilnya adalah negatif 8, dan kalau dijumlahkan hasilnya adalah positif 2. Dari kedua angka ini berarti bilangan yang memenuhi adalah bilangan positif 4 dikali negatif 2. Karena 4 kali 32 adalah negatif 8, dan kalau 4 dijumlahkan dengan negatif 2 hasilnya adalah positif 2. Jadi kita isi di sini positif 4 dan min 2. Seperti ini. Kemudian kita lanjutkan untuk menyelesaikan soal limit tadi. Kita sudah faktorkan x kurang 3 dikali x kurang 2 per x tambah 4 dikali x kurang 2. Nah, kita lihat di bagian pembilang ada x kurang 2 dan di bagian penyebut juga ada x kurang 2. Ini kita bisa sederhanakan x kurang 2 dibagi x kurang 2 hasilnya adalah 1. Sehingga hasil penyederhanaan tadi menjadi x kurang 3 per x tambah 4. Nah, kita lihat sekarang. Sekarang fungsi tadi kita sederhanakan menjadi x kurang 3 per x tambah 4. Kalau kita substitusi nilai x 2 ini ke dalam fungsi ini, apakah akan membentuk hasil yang tidak tentu juga? Nah, kita coba cek ya. Kita substitusi nilai 2, jadi 2 kurang 3 adalah negatif 1 per 2 tambah 4 sama dengan hasilnya 6. Nah, kita tidak akan menghasilkan 0 per 0. Berarti bisa langsung kita substitusikan seperti pada contoh nomor 1. Jadi ketika kita langsung substitusi ini menjadi 2 kurang 3 per 2 ditambah 4, maka 2 kurang 3 adalah negatif 1 per 2 tambah 4 adalah 6. Jadi kita peroleh hasilnya adalah negatif 1 per 6. Jadi